Bu Amel, Pak Agung, Bu Retno. Ya, Pak. Siap. Mangga lah, kalau Ya, siap mah untuk dimulai saja. ya itu untuk mempersingkat waktu silakan teman-teman yang bertugas. Izin Pak Kawat, kita mulai ya. Oh iya, lanjut, lanjut. Mangga, mangga. Siap, izin. Mangga, mangga, Bu Amel. Baik, terima kasih Pak Uno. Kegiatan seruan Selasa rutin bulanan pengadaan barang jasa Kabupaten Bogor, Selasa 26 Maret 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam pengadaan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga hari ini kita dapat bergabung bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan Selasa rutin bulanan atau seruan pengadaan barang jasa Kabupaten Bogor yang diselenggarakan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa UKPBJ Kabupaten Bogor. Hadirin yang terhormat, mengawali kegiatan seruan pengadaan barang jasa ini, perkenankan saya membacakan susunan acara yaitu sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, kemudian menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian pembacaan doa, dan penyampaian materi akan dipandu oleh moderator. Baik, hadirin yang terhormat, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak, berdoa agar seluruh rangkaian acara hari ini dan selanjutnya dapat berjalan dengan baik, lancar, dan sukses. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Hendro Purnomo, Eskom MM. Kepada Bapak Hendro Purnomo, Eskom MM, dipersilahkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita awali acara seruan PBJ ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini dilancarkan, sukses dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma aslih dhata bainana wa alif baina qulubina wa hdina subulal islam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya, untuk acara penyampaian materi akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Retno Misparini Rahayu STMT. Beliau adalah seorang perempuan kelahiran Jakarta 6 Maret 1986
lulusan S1 Teknik Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota tahun 2008 di Universitas Gadjah Mada, kemudian lulusan S2 Teknik Program Magister Studi Pembangunan Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan tahun 2016 Institut Teknologi Bandung. Beliau adalah seorang pejabat fungsional ahli muda di UKPBJ Kabupaten Bogor. Kemudian beliau adalah pengalaman bekerjanya pelaksana di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor tahun 2017 sampai 2019. Kemudian saat ini beliau menjalankan tugas sebagai Panitia Pengadaan Barang Jasa di UKPBJ Kabupaten Bogor dari tahun 2020 sampai dengan sekarang. Kepada Ibu Retno Misparini Rahayu STMT, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Amel atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Ibu Bapak sekalian. Selamat datang mengikuti acara seruan PBJ yang kedua kalinya ya pada hari ini. Baiklah, sebelum memulai acara ini, saya mohon kepada peserta untuk menonaktifkan mikrofonnya, kemudian menyalakan kamera, serta menggunakan virtual background yang sudah disediakan. Dan jangan lupa pada kolom chat juga sudah tersedia daftar hadir, dimohon untuk Ibu Bapak dapat mengisi daftar hadir tersebut ya, agar acara kita dapat berjalan dengan baik. Seperti yang sudah diperkenalkan tadi, saya Retno Misparini Rahayu dari bagian pengadaan barang dan jasa Kabupaten Bogor, yang kurang lebih selama 1 jam ke depan akan memandu jalannya acara kita pada seruan PBJ pada pagi hari. Baik, saya mewakili seluruh peserta, seluruh panitia yang terlibat mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah mendukung berjalannya acara ini ya. Oke, baik, sebelum kita mulai langsung saja. Topik kita hari ini terkait pengelolaan identifikasi pengadaan barang dan jasa dan persiapan pengadaan barang dan jasa. Memang sudah bukan hal yang baru ya bagi kita semua, namun ini menjadi hal terpenting pada tahap perencanaan, perlu adanya pendalaman agar sebagai bahan koreksi untuk kita ke depannya. Dan topik ini juga akan dikupas tuntas oleh narasumber kita yang mungkin sudah tidak asing lagi nih, yaitu Bapak Agung Bismoko SE. Mungkin sudah hadir di tengah kita ya Pak Agung. Selamat pagi Pak Agung. Selamat pagi Bu Retno. Gimana kabarnya Pak? Baik ya. Udah ini saya habis diet nih, jadi beratnya agak turun. Oh gitu. Diet Ya, puasa. syukur alhamdulillah. Oke, mungkin sebagian sudah kenal ya dengan Pak Agung, tapi apa salahnya kalau saya memperkenalkan profil singkat dari beliau. Ya, Pak Agung Bismoko SE. Beliau ini kelahiran Jakarta 9 Juni 1977 ya Pak. Ya betul Bu. Dengan pangkat saat ini pembina golongan 4A, status sudah menikah, alhamdulillah. Jabatan saat ini fungsional Madya Pengadaan Barang dan Jasa. Barangkali nanti dalam proses diskusi kita ada yang ingin menanyakan secara langsung dengan Pak Agung, bisa dihubungi ke nomor beliau di 0878 88 88 9098. Nggak apa-apa ya, Pak? Nggak apa-apa, boleh. Ya, beliau lulusan S1 Ekonomi Universitas Indonesia yang sudah berkecimpung di dunia pengadaan barang dan jasa sejak tahun 2010 hingga saat ini. Kebetulan juga beliau menjabat nih sebagai Bendahara DPW IFPI Jabar Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia tahun 2024. Selamat ya Pak Agung. Terima kasih Bu. Oke, demikian profil singkat narasumber kita. Sebelum penyajian, saya akan menambahkan satu lagi nih dalam sesi tanya jawab nanti. Saya harapkan
para peserta bisa mengajukan pertanyaan secara langsung dengan menekan tombol raise hand, atau bisa juga mengajukan via kolom chat ya. Nanti saya akan fasilitasi di dua hal tersebut. Kemudian jangan lupa untuk menyampaikan identitas peserta, nama maupun asal SKPD. Disampaikan secara singkat, padat, dan jelas. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, baiklah Pak Agung, untuk waktu dan tempat dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Mikrofonnya dibuka dulu Pak Iya, Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, terima kasih Bu Retno atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Hari ini kami akan menyampaikan materi lanjutan dari yang disampaikan sebelumnya oleh Bapak Kabak kami, Bapak Asmandila. Sebelumnya, materi yang disampaikan Bapak Asmandila adalah menyangkut perencanaan. Kalau saya akan lebih ke spesifikasi dan lebih ke menuju ke kertas kerja. Nah, sekilas sedikit kita lihat materi dari Bapak Asmandila. Bentar. Nggak bisa sih? Hah? Hah? Aku connecting. Nanti. Wah, mohon maaf sebentar, ada itu sedang ini. Tunggu, sebentar. Satu lagi mana ya materinya ya? Saya lagi buka yang ini. Ya, sip. Caption apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekilas kami sampaikan materi yang sebelumnya dari Bapak Asmandila mengenai kebijakan umum pengadaan barang dan jasa. Sedikit mengulang sebentar. Ada mengenai struktur organisasi, dasar-dasar perencanaan pengadaan barang dan jasa, tujuan pengadaan barang dan jasa, tahap-tahapan pengadaan barang dan jasa, dasar perencanaan pengadaan barang dan jasa, tujuan peraturan KPP dan ruang lingkup perencanaan KPP. Oke, kemudian ada juga tugas kewenangan PA, tugas kewenangan dalam penyusunan kerangka kerja, HPS, dan pemaketan pengadaan barang dan jasa, konsolidasi pengadaan barang dan jasa, dan pengumuman RUP. Nah, saya akan lebih berfokus kepada yang di sini, timeline penyusunan pengadaan barang dan jasa. Sebagai teman-teman tahu bahwa kita sebagai pelaku pengadaan barang dan jasa diwajibkan untuk membuat identifikasi pengadaan barang dan jasa. Ketika di bulan Januari itu terdapat di bulan Januari
itu musrenbang desa, dilanjutkan dengan musrenbang kecamatan, dilanjutkan dengan forum SKPD, penyusunan renja SKPD, dilanjutkan dengan musrenbang kabupaten kota, penetapan RKPD, pembahasan KUA PPAS. Di manakah identifikasi pengadaan barang dan jasa? Identifikasi pengadaan barang dan jasa dibuat di sini, di bulan 9, pada saat sudah ada RKA DPA. Nah, RKA DPA. Kenapa ini perlu dibuat? Nah, ini dibuat untuk sebagai ancang-ancang persyaratan untuk membuat spesifikasi teknis dan HPS. Tentunya ada evaluasi, terus ada penetapan perda, penyusunan DPA SKPD, dan di bulan 13 pelaksanaan APBD. Ketika terjadi ada refocusing ataupun perubahan parsial, tentunya dari berbasis dengan identifikasi pengadaan barang jasa yang sebelumnya dibuat di bulan September ini, dapat dilaksanakan di bulan Januari tahun depannya, jika ada perubahan anggaran atau ada perubahan lainnya. Sekarang yang jadi concern kita adalah seperti apa sih form-form yang dibutuhkan untuk membuat itu. Ya, ini seperti ini. Ini identifikasi PBJ, penetapan barang jasa, jalan bro. Penetapan pengadaan, pemaketan, konsolidasi, dan waktu pemanfaatan ini sama musrenbang. Nah, seperti apa sih? Nah, sebelum kita masuk ke dalam lebih lanjut, kita mesti tahu dalam membuat identifikasi pengadaan barang dan jasa, apa sih ketentuan umumnya? Ketentuan umumnya dapat di sini, nah, ada di sini. Nah, ketentuan umum ini di Excel ini, oh ya, sebelumnya file yang saya sampaikan ini dapat di-download pada bank materi yang terdapat di Linktree Seruan PBJ. Nah, ketentuan umumnya seperti apa sih untuk membuat identifikasi pengadaan barang dan jasa? Gambaran umum ketentuan pengadaan, prinsip pengadaan barang jasa. Pertama, prinsipnya adalah efektif dan efisien dan efektif dalam pengadaan barang jasa. Yang dimaksud dengan pengadaan barang jasa diusahakan dengan menggunakan dana dan daya minimum untuk mencapai kualitas sasaran waktu yang ditetapkan dengan menggunakan dana yang ditetapkan, mencapai hasil sasaran dengan kualitas yang maksimum sebagaimana yang direncanakan. Efektif yang dimaksud adalah pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Kemudian setelah prinsip efisien dan efektif, diperlukan adalah aspek pengadaan berkelanjutan. Aspek pengadaan berkelanjutan merupakan pengadaan barang jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis, tidak hanya untuk KLPD, juga mengurangi dampak negatif lingkungan, juga seluruh siklus penggunaannya. Dan untuk aspek pengadaan berkelanjutan ini meliputi 3 hal, yaitu aspek ekonomi, meliputi biaya produksi, biaya sepanjang usia barang dan jasa tersebut. Aspek sosial meliputi pemberdayaan usaha kecil, jaminan kondisi kerja yang adil, pemberdayaan komunitas usaha lokal dan kesetaraan dan keberagaman, serta aspek lingkungan hidup, meliputi pengurangan dampak negatif terhadap alam, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air, dan sebagainya. Kemudian setelah itu prinsip ketiga adalah penilaian prioritas kebutuhan. Penilaian prioritas kebutuhan itu menyangkut dengan sifat kebutuhan yang perlu didahulukan dalam proses pengadaannya, yang memperhatikan tujuan, dampak, dan risiko organisasi, tingkat urgensi kebutuhan mana yang harus dipilih, ketersediaan anggaran untuk memperoleh barang jasa yang dibutuhkan, pemanfaatan barang dalam jangka pendek, jangka menengah, serta kemampuan untuk menggunakan dan mengelola barang yang dibutuhkan. Ini kita masih dalam identifikasi pengadaan barang jasa ya, belum masuk ke aspek HPS. Jadi identifikasi pengadaan barang jasa sangat berbeda dengan spek dan HPS. Kemudian barang dan jasa pada katalog elektronik. Memanfaatkan produk yang tayang dalam katalog elektronik dalam melakukan perencanaan pengadaan barang jasa sebagai bahan masukan untuk menyusun kebutuhan dalam ada tidaknya ketersediaan barang jasa bagi perusahaan yang mampu. Kemudian
ada memperhatikan aspek kelima yaitu konsolidasi pengadaan barang dan jasa. Konsolidasi pengadaan barang jasa adalah strategi pengadaan barang jasa yang menggabungkan beberapa paket pengadaan sejenis. Konsolidasi pengadaan pada tahap identifikasi kebutuhan dilakukan dengan menganalisis seluruh kebutuhan pengadaan barang jasa terhadap potensi yang dilaksanakan secara konsolidasi berdasarkan komoditas serta kesatuan sistem barang dan jasa. Dan yang kelima, barang dan jasa yang dimiliki telah tersedia atau barang jasa yang telah tersedia atau dimiliki atau dikuasai. Barang dan jasa yang telah tersedia dan dimiliki atau dikuasai menggunakan database barang milik BMN atau BMD atau riwayat kebutuhan sebagai sumber data informasi yang diperlukan. Jadi misalnya seperti ini, teman-teman di suatu puskesmas sudah memiliki ambulan, terus kita lakukan pengadaan ambulan yang sama, padahal di daerah lain ada ambulan, belum ada puskesmas yang belum memiliki ambulan. Contohnya seperti itu. Kemudian kita harus setelah memahami ketentuan umum, ketentuan umum ini dapat di-download, dapat dibaca filenya, dapat di file-file perencanaan yang saya sampaikan. Kemudian poin penting pengadaan. Poin penting pengadaan adalah 1. Mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang dan jasa yang dikelolanya untuk penggunaan produk usaha kecil atau koperasi atau produksi dalam negeri. Kemudian kewajiban penggunaan produksi dalam negeri termasuk rancang bangun, perekayasaan nasional, dan apabila terhadap produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan tingkat komponen dalam negeri TKDN ditambah bobot BMP paling sedikit 40%, maka TKDN dan BMP mengacu pada daftar inventarisasi barang dan jasa produksi. Jadi perlu diperhatikan teman-teman dalam mengidentifikasi barang jasa yang akan diadakan, perlu sekali untuk memperhatikan ini. Bisa dilihat di website Kemenperin nilai BPMP dan TKDN-nya. Kemudian pelaksanaan pengadaan harus mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, pengadaan yang ramah lingkungan, yaitu pengadaan barang jasa yang memprioritaskan barang dan jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup. Kemudian pemanfaatan, poin penting pengadaan ya pemanfaatan barang dan jasa hasil penelitian dari dalam negeri. Kemudian yang tidak kalah pentingnya dalam identifikasi pengadaan barang dan jasa adalah memperhatikan besaran organisasi, jumlah pegawai dalam suatu organisasi, beban tugas atau tanggung jawabnya, dan atau beban dan jasa yang tersedia atau dimiliki atau yang dikuasai. Kemudian seperti apakah kertas kerja? Kita selalu bicara setiap kali saya bersama teman-teman melakukan pendampingan ke teman-teman di daerah, selalu ditanya, saya emang yang penting ada kertas kerjanya Pak Agung. Kertas kerjanya seperti apa? Nah, kertas kerjanya nih udah saya coba kreasikan, nanti teman-teman bisa rubah sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oh iya, jangan lupa ya, diingat ya, identifikasi ini dibuat pada saat RKA SKPD, rancangan anggarannya. Kalau ada perubahan anggaran pada saat perubahan parsial ataupun refocusing, sebelum dilaksanakan dibuat lagi identifikasi pengadaan barang jasa yang baru, sehingga dipastikan barang yang kita sediakan itu speknya sesuai dengan kebutuhan pengguna. Contohnya seperti apa Pak Agung? Form identifikasi pengadaan barang dan jasa. Contohnya seperti ini. Ya, ini barang. Ada beberapa aspek di sini. Kemudahan memperoleh TKDN, jadwal produsen, asal barang, kompatibilitas, kelayakan barang tersedia, jadwal kebutuhan dan pihak yang memerlukan. Contohnya seperti ini ya. Contohnya kertas kerja identifikasi kebutuhan barang. Kabupaten Bogor, Dinas Kesehatan. Programnya, program peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan. Lokasi Kecamatan Cibinong, output tersedianya 5 ambulan gawat darurat. Identifikasi kebutuhan barang. A. Jenis barang, ambulan gawat darurat. Fungsi kegunaan, fungsinya menyediakan ambulan gawat darurat, meningkatkan layanan kesehatan, mengurangi ketergantungan ambulan dari pihak rumah sakit. Keterangan, permintaan. Kemudian ukuran kapasitas. NIK 2024, diesel maksimal 2500 cc, kapasitas tangki 75 liter. Nah,
Di sini di huruf D ini ada yang namanya teman-teman bisa lihat adanya nomor 3 huruf D ini di kolom D, standarisasi ambulan mengacu pada pedoman teknis 2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan. Jadi ini kita bisa mengacu kemana ini ukuran kapasitasnya, kita mengacu kepada instansi vertikal yang lebih tinggi. Kemudian misal jumlah barang yang dibutuhkan 5 unit, waktu pemanfaatan barangnya 28 Oktober 2024 dan 4 unit pada 4 November 2024 misalnya seperti itu. Pihak yang mengusulkan 5 kecamatan Kabupaten XYZ. Total perkiraan waktu 8 minggu. Terdapat di katalog KPP ya atau tidak? Nah, kalau ada atau tidak tinggal kita coret. Misalnya ya ada, kita coret di sini. Kita coret tidak. Ya gitu kan. Tingkat prioritas kebutuhan barang tinggi, sedang, kecil, kita coret lagi di sini. Ya, tingkat kebutuhan barang tinggi. Kemudian perkiraan biaya 4 miliar. Jumlah pegawai dalam unit kerja. Nah, ini dalam rangka menunjang tugas dan fungsi organisasi. Jangan sampai kita sediakan ambulan, ternyata di puskesmas di kecamatan yang kita sediakan tidak ada supirnya atau tidak ada tenaga medis yang memiliki kemampuan untuk mengoperasikan ambulan tersebut. Jumlah pegawainya ada berapa orang, tingkat beban tugasnya tinggi, beban sedang. Nah, kita bisa kirakan misalnya di jumlah pegawai terdapat 15 orang. Kemudian tingkat beban tugasnya tinggi, sedang, atau rendah. Kemudian jumlahnya sudah memiliki jumlah barang yang tersedia dimiliki atau dapat memenuhi. Kemudian jumlah C, identifikasi barang yang tersedia dimiliki atau dikuasai, jumlah barang sejenis 5 unit. Studi kondisi kelayakan barang 5 unit misalnya. Ketersediaan barang, lokasi keberadaan barang tersebar di kecamatan, 5 kecamatan, sumber dana dari APBN atau APBD. Kemudian di huruf D ada identifikasi suplai barang, kemudahan memperoleh barang di pasaran Indonesia, ada kemudahan atau tidak, produsen yang pelaku usaha. Nah, ya ini kita sedikit market survey lah ya, analisa market. Terdapat produsen atau pelaku usaha yang dinilai atau mampu memenuhi syarat. Terus kemudian kriteria barang ada seperti apa? Produk dalam negeri, barang impor, pabrikasi, atau produk kerajinan tangan, dicantang lebih dari 1. Di huruf D ada keterangan basic kendaraan yang dibeli sesuai dengan tipe yang dijual di wilayah Indonesia dan harus dimodifikasi di karoseri yang ada di Indonesia. Cara pengiriman seperti apa? Ini jadi identifikasinya tuh hanya global aja. Seperti apa, tapi belum ke detail ya. Cara pengirimannya dikirim ke kabupaten dan kantor kecamatan, kemudian cara pengangkutan, cara pemasangan, terus kemudian ada cara pelatihan dan konsolidasi, perlu dikonsolidasi atau tidak gitu. Nanti dibuat tanda tangan oleh kuasa pengguna PPK. Itu yang barang. Kemudian sebagai contoh lagi nih, ini hanya format dasar ya, teman-teman bisa rubah-rubah sendiri sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Ini untuk konstruksi. Misalnya kertas kerja kebutuhan identifikasi kebutuhan konstruksi. Sebagai saya ambil contoh untuk SMA di Kabupaten Bogor. Nama jenis pekerjaan konstruksi, identifikasi kebutuhan barang, nama kegiatan, terus fungsi kegunaan untuk pendidikan. Target sasaran di nomor 3, target sasaran dicapai seperti apa. Kemudian nomor 4, pembangunan pekerjaan konstruksi berapa hari kalender. Tingkat prioritas kebutuhan tinggi, sedang, atau kecil. Studi kelayakannya sudah dilakukan belum? DED-nya sudah ada apa belum? Jangan sampai kita melaksanakan pekerjaan konstruksi sementara DED-nya belum dibuat atau masih dalam revisi. Kemudian kompleksitas pekerjaan seperti apa? Kemudian juga pekerjaannya
multi-years atau tidak, perhitungan TKDN-nya seperti apa. Kemudian barang material, jadi ini semacam listnya. Kemudian pekerjaan khusus dapat dilaksanakan usaha kecil atau tidak. Nah, huruf B agak penting nih, kebutuhan lahan, pembebasan lahan. Lahan sudah bebas atau tidak? Jangan sampai kita melaksanakan pekerjaan pembangunan sekolah SMA, ternyata lahannya belum bebas. Sehingga terjadi sengketa di kemudian hari setelah sekolahannya jadi, SMA-nya jadi, ternyata lahannya belum dibebaskan. Itu perlu jadi perhatian juga. Terus kemudian lokasi sekolahannya itu akses masuknya mudah atau tidak. Karena di Kabupaten Bogor banyak SMA atau SMP yang terdapat di lahan yang sempit yang tidak bisa dilalui oleh truk atau mobil besar. Kemudian lokasinya di nomor 19, jumlah pekerjaan konstruksi sejenis, sumber dana, dan selanjutnya. Ini contoh untuk konstruksi. Kemudian contoh untuk identifikasi jasa lainnya seperti ini. Udah berubah tuh. Jasa lainnya. Ya. Masih mana? Oh, ya udah. Udah. Ini contoh untuk jasa lainnya, macam jenis jasa lainnya seperti apa, capacity building misalnya, dibutuhkan jasa event organizer, terkelolanya capacity building, target sasaran, dan kemudian berapa, misalnya siapa yang nomor 5, siapa yang melaksanakan, Sekda Kabupaten Bogor, kemudian berapa lama waktu diperlukan untuk melaksanakan pengadaan tersebut, 1 bulan, apakah bersifat rutin, nomor 8, ini untuk jasa lainnya teman-teman ya. Ini ada tim leader, pemandu pendamping peserta, pengelola prestasi 1 orang. Jadi kita buat semacam perencanaan awal lah gitu. Terdapat pelaku usaha banyak atau terbatas, kualifikasinya seperti apa, dapat ditulis di sini. Nah ini namanya kertas kerja identifikasi pengenalan barang dan jasa. Sama juga dengan konsultannya, kurang lebih seperti ini. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar mengenai identifikasi pengadaan dan barang dan jasa. Ini perlu teman-teman buat sebagai arsip jika di kemudian hari ada pemeriksaan, kita bisa sampaikan ini. Dan juga bisa bahan bagi teman-teman untuk melaksanakan pekerjaan. Kemudian materi selanjutnya. Oh, langsung nyusir aja bro ya. Materi selanjutnya adalah pembuatan spesifikasi teknis dan penentuan HPS. Spesifikasi teknis dan penentuan HPS. Nah, setelah teman-teman sudah membuat identifikasi barang-barang jasa dan DPA sudah siap ditandatangani dan siap dilaksanakan, teman-teman harus membuat perencanaan yang dinamakan spesifikasi teknis dan penentuan HPS. Seperti apa? Sebelum kita lanjut ke detail, kita mesti paham filosofi pengadaan, filosofi spesifikasi teknis. Spesifikasi teknis itu apa? Seperti pimpinan kami bilang, Bapak Unu selalu bilang value for money. Apapun value for money. Apa itu value for money? Tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, tepat lokasi, tepat harga. Itu adalah karakteristik dan filosofi dasar dalam pembentukan spesifikasi teknis. Ingat ya teman-teman ya, tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat harga. Kemudian setelah kita paham filosofinya, kita masuk ke definisi. Apa sih definisinya? Definisi spesifikasi teknis adalah karakteristik total dari barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan penggunaan barang jasa yang dinyatakan secara tertulis. Ingat ya, secara tertulis. Karakteristik total ini berupa uraian terperinci mengenai persyaratan kinerja barang, jasa, atau pekerjaan, atau suatu uraian terperinci mengenai persyaratan kualitas, material, metode kerja, standar kualitas pekerjaan yang harus diberikan oleh penyedia barang dan jasa. Nah, ini dia bentuknya. Spesifikasi teknis. Biasanya
orang biasanya kita dulu ya sebelum adanya ini semua harus menggunakan spesifikasi teknis dan KAK. Semuanya KAK dulu. Sementara spesifikasi teknis sekarang udah dibagi oleh LKPP. Spesifikasi teknis itu hanya untuk barang, jasa lainnya, dan pekerjaan konstruksi. Sementara KAK itu untuk jasa konsultasi. Jadi bentuknya beda. Bentuknya beda. Nah, jadi jangan sampai teman-teman membuat kerangka acuan kerja, tapi judulnya spesifikasi teknis. Ini sudah saya perjuangkan beberapa dari 2-3 tahun yang lalu, sehingga sekarang spesifikasi teknis yang untuk konstruksi berbeda dengan kerangka acuan kerja yang untuk konsultan. Kemudian menyusun spek teknis, strategi analisis pasar. Ada perencanaan level 2, perencanaan level 4. Perencanaan level 2 dan 3 itu fokus kepada brand approach, market share, sementara perencanaan level 4 menggunakan request for information. Kemudian penyusunan dokumentasi spektek dan KAK. Pertama, teman-teman harus yang tadi yang saya sampaikan, penyusunan dokumen identifikasi kebutuhan. Kemudian ada pendekatan merek, ini untuk e-katalog ya, atau mungkin bisa juga untuk processing atau pengadaan langsung ya. Pendekatan merek, pendekatan market share, survei daring, googling, review, atau minta pendapat ahli, tetapkan 2 atau 5 pilihan merek, tuangkan kertas kerja spesifikasi teknis, penetapan parameter teknis, akomodir parameter merek terpilih, dituangkan dalam spesifikasi teknis atau KAK. Sementara untuk identifikasi kebutuhan barang, contohnya seperti kode barang, kode BMN persediaan, identifikasi kebutuhan barang, identifikasi manajemen, identifikasi barang yang tersedia saat ini, identifikasi rantai pasok, identifikasi lingkup penunjang, dan identifikasi konsolidasi barang. Jadi ini berkaitan ya yang saya sampaikan sebelumnya mengenai identifikasi kebutuhan barang jasa, lalu kita lari ke spek teknis. Dan teman-teman jangan lupa ya, setiap kali teman-teman menyusun spek teknis kan biasanya ada survei harga tuh. Survei harga itu dapat di screenshot sebagai bukti teman-teman sudah melakukan survei. Karena di screenshot di komputer itu biasanya ada tanggal sama jamnya. Itu sebagai bukti bahwa teman-teman sudah melakukan apa yang namanya survei. Kemudian wajib SNI, kalau barang-barang yang dipersyaratkan SNI, gunakan SNI. Kemudian rujukan. Nah, ini dia, rujukan penyusunan spektek barang. Rujukannya adalah keputusan Deputi 2 LKPP nomor 10 tahun 2019 untuk spesifikasi teknis jasa lainnya, keputusan Deputi 2 LKPP nomor 10 tahun 2019 untuk pekerjaan konstruksi, peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021. Penyusunan spek teknis. Penyusunan spek teknis ini untuk spek teknis barang ya, yang sebelah kiri sini. Spesifikasi ada berapa itu? Spesifikasi mutu, spesifikasi jumlah, spesifikasi waktu, spesifikasi layanan. Mutu ada termasuk kinerja barang, merek, standarisasi, sampel, spesifikasi teknis, spesifikasi komposisi. Sedangkan spesifikasi jumlah, uraian barang, satuan dan volume. Spesifikasi waktu, jangka waktu, lokasi, metode transport, dan pengepakan. Spesifikasi pelayanan, tingkat pelayanan, pelatihan jika perlu, dan pemeliharaan. Sama halnya dengan spesifikasi pekerjaan konstruksi, ada uraian teknis, keterangan gambar, dan RKK. Kemudian contoh penyusunan HPS seperti ini nih. Sumber 1, ada sumber 2, nanti di rata-rata keluar perkiraan harga. Penyusunan dokumen HPS konstruksi. Output konsultan perancang, ada spek teknis, ada HPS RAB. Dari spek teknis ada uraian, keterangan gambar, rencana keselamatan konstruksi. Kemudian di HPS RAB ada daftar keluaran atau daftar kuantitas dan perkiraan harga. Di sini ada RAB konsultan perancang, PPK analisis harga, analisis bahan, upah, dan tenaga kerja, penetapan HPS,
Bro. Penetapan jenis kontrak dan daftar kuantitas keluaran, kuantitas dan harga. Kenapa PPK perlu menganalisis perkiraan harga? Perkiraan harga di konstruksi apa yang dianalisis? Yang terutama dianalisis adalah MPU, mata pembayaran utama. Perlu dianalisis. Dilakukan survei di daerah setempat. Apakah harganya masih wajar atau tidak? Jangan sampai harga yang kita bentuk, nah, tidak wajar. Dan kita kalau bisa ada buktinya. Sebab itu sekarang menjadi bahan pemeriksaan di aparat APH dan APIP ya. Kemudian analisis harga satuan pekerjaan. Ini yang saya sampaikan tadi. Analisis harga satuan pekerjaan mata pembayaran utama, penetapan MPU HPS, review upah, bahan peralatan per pekerjaan MPU dan hasil review. Nah ini mesti direview nih. Karena ini akan jadi bahan pertanyaan APIP dan APH. Kalau terjadi permasalahan. Kemudian ini contoh pagu anggaran. Pagu anggaran 52 miliar. Kemudian pagu anggarannya 52 pengadaan. Contoh yang ini contoh nyata ya, bukan itu. Peralatan kualitas udara ini untuk alat pendeteksi kebakaran. Dengan grand total disiapkan oleh DPR. Ini untuk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Anggarannya disiapkan oleh DPR dari Dewan itu 52 miliar. Kemudian PPK-nya melakukan perhitungan HPS. Perhitungan HPS menggunakan request for information. Dapat dari harga dari CV Polaris Instrumentasi dan CV Tesla. Setelah dapat harganya di rata-rata, keluarlah antara totalnya penawaran PT Polaris atas seluruh barang ini adalah 34 miliar, sementara CV Tesla 39 miliar. Perkiraan harga dibagi dua, jadi harga satuannya dijumlahkan terus kemudian dibagi dua, kemudian muncul perkiraan harga final yaitu 36 miliar. Bayangin dari pagu anggaran 52 miliar, jadi ketemu HPS senilai 36 miliar 900. Ini contoh ya, contoh. Ini HPS-nya. Nah, itu lebih yang ini lebih itu lagi ketika dilelang akhirnya menjadi 27 miliar. Jadi ada penghematan hampir lebih dari setengahnya. Kurang lebih seperti itu. Nanti pasti teman-teman nanya lagi, Pak Agung, spek teknis itu gimana sih cara bikinnya? Sebentar ya, saya buka dulu filenya ya. Bentar ya, saya mau itu dulu. Oh, udah berubah belum? Lihat coba. Ya. Ini teman-teman ya, saya sudah sampaikan contohnya di sini penyusunan spek ada di bank materi yang ada di Linktree. Cara penyusunan spek teknis kertas kerjanya seperti apa, kemudian perkiraan harga seperti apa, kemudian perumusan strategi pengadaannya seperti apa, perumusan organisasi pengadaannya seperti apa, udah saya siapkan. Tinggal teman-teman gunakan sebagai bahan untuk pelaksanaan tugas teman-teman.
Nah, ini spesifikasi teknis. Contoh paling mudah dulu ya, spesifikasi teknis barang misalnya. Kertas kerja penyusunan spesifikasi teknis. Nah, seperti ini teman-teman. Ini untuk barang nih, untuk laptop, kertas kerja, ada nama paket, data inputan spesifikasi teknis, terus referensi reviewer website, market share, dan reviewer. Terus kemudian referensi merek yang akan digunakan, Asus, Lenovo, atau HP, terus inputannya apa aja, memorinya seperti apa, SSD-nya seperti apa, penyimpanannya berapa giga, kemudian berat produknya dan seterusnya. Kemudian referensi inputan 2 Asus, yang pertama Lenovo ya, kedua Asus. Belum kebuka ya. Sharing apa bro? Oh masih yang itu ya. Oke. Maaf teman-teman ya. Nah ini teman-teman coba lihat lo posisinya gini aja lo. Nah gitu. Nah ini udah saya share Pak teman-teman, kertas kerja penyusunan spek teknis, ada merek Lenovo, ada merek Asus, seperti apa, ada data inputan spesifikasi teknis, referensi googling review, referensi merek, referensi inputan 2, kemudian ada parameter dan seterusnya. Kemudian ada yang kedua, barang dan jasa lainnya. Ini contohnya teman-teman untuk dokumen spesifikasi teknis pengenalan barang jasa lainnya, ada spesifikasi merek barang, standarisasi sampel, spesifikasi teknis, spesifikasi komposisi, spesifikasi kinerja, ada spesifikasi jumlah pula. Spesifikasi waktu nanti disampaikan dituliskan di sini bagaimana bentuknya gitu. Oke. Sini ada filosofinya, teman-teman tinggal baca aja nih. Bukan filosofi ya, maksudnya ada struktur penyusunannya seperti apa, definisi spesifikasi merek itu apa, standarisasi seperti apa, spesifikasi sampel itu apa, spesifikasi teknik ada semua di sini. Teman-teman tinggal baca, udah saya siapkan dokumennya. Ini dokumen spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi. Ada spesifikasi umum, spesifikasi kinerja, kemudian ada di spesifikasi peralatan konstruksi, spesifikasi metode konstruksi. Jadi bentuknya bukan KAK yang sebelum-sebelumnya sudah dibuat ya. Ini ada itunya, struktur spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi. Itu kemudian untuk yang konsultan, kerangka acuan kerja untuk konsultan ya. Kalau kerangka acuan mungkin sama ya, teman-teman udah sering bikin kali ya untuk ini untuk yang konsultan ya teman-teman. Oke. Kemudian ini ada rancangan kontrak, teman-teman bisa tinggal jika perlu rancangan kontrak tinggal bisa menggunakan yang di sini. Kemudian penyusunan perkiraan harga. Ini contoh yang sudah jadi ya. Dokumen spesifikasi pengadaan jasa lainnya, paketnya pemeliharaan radar, merek keisi, pusat instrumentasi, itu spesifikasi umumnya apa? Jadi spesifikasi umum untuk definisi lah ya, untuk mencegah, memperbaiki perangkat radar cuaca, merek berupa kerusakan, merek keisi berupa kerusakan pada sistem hardware, maupun sistem pendukung, seperti UPS, genset, AMF, dan lain-lain. Spesifikasi mutunya seperti ini, kemudian spesifikasi jumlahnya seperti ini, kemudian catatan penting uraian pekerjaannya seperti apa,
Kemudian spesifikasi waktunya seperti apa di sini, spesifikasi layanan. Terus ada juga pelatihan seperti apa didetailkan di sini gitu. Nah, ini salah satu contoh spesifikasi teknis yang sudah jadi. Ini contoh pembuatan kertas kerjanya ya. Sudah saya sampaikan juga di sini. Kemudian kita masuk lagi ke eh, ya, tadi udah disampaikan ya. Eh, Demikian teman-teman materi yang saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa mengambil eh, yang baik dari saya, dan kalau ada yang buruk, kalau yang baik dari Allah, yang dari saya, kalau ada yang kesalahan dalam penyampaian materi ini, mohon maaf sebelumnya. Yang baik dari Allah, yang buruk dari saya. Terima kasih. Materi saya kembalikan kepada Ibu Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung atas penyajian materinya. Baiklah, Ibu Bapak, mungkin dari penyajian tadi bisa sedikit saya simpulkan ya, beberapa poin terkait identifikasi kebutuhan pengadaan barang dan jasa. Yaitu proses identifikasi ini tuh sudah dilakukan saat adanya penyusunan RKA dan DPA ya, dari timeline penyusunan perencanaan pengadaan Barjas tadi itu di poin 9, di sekitaran mungkin bulan Juli sampai September ya prosesnya. Dengan ketentuan umum diantaranya satu, prinsip efisiensi dan efektif, di mana menggunakan dana dan daya seminimum mungkin untuk mendapatkan kualitas semaksimal mungkin. Kedua, aspek pengadaan berkelanjutan, yaitu mencapai nilai manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kemudian tiga, penilaian prioritas kebutuhan. Di sini melihat urgensi kebutuhan mana yang harus dipilih dari sekian banyak jenis kebutuhan pengadaan. Kemudian yang keempat, barang atau jasa pada katalog elektronik, di mana Ibu Bapak memanfaatkan produk yang tersedia, apakah sudah tersedia di katalog elektronik, sudah ada apa belum gitu ya. Kemudian poin kelimanya, konsolidasi pengadaan barang dan jasa. Di sini menggabungkan paket-paket pengadaan sejenis tadi ya. Terus yang keenam, barang jasa yang telah tersedia atau dimiliki atau dikuasai. Oh ya, mungkin nanti ada tambahan sedikit materi ya terkait perencanaan yang akan disampaikan oleh Pak Unu Nuriman SHMH selaku Ketua Tim Pembinaan dan Advokasi di BPBJ. Pak Unu, halo Pak Unu. Halo, Bu Retno. Oke Pak, waktu dan tempat dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Ya, baik. Terima kasih, Bu Retno. Izin Pak Kabak, izin JF Madya Muda dan rekan-rekan PBJ. Sebenarnya ini ngobrol santai aja ya Bu Retno ya. Ingin supaya apa namanya kita nyambung ya dari awal bahwa pembahasan materinya itu seperti sebelumnya Pak Kabak sudah menyampaikan terkait dengan perencanaan pengadaan, dan sekarang Pak Agung fokusnya di detail mengenai identifikasi kebutuhan. Nah, ini kan perlu teman-teman perangkat daerah ya. Teman-teman perangkat daerah semuanya pasti kan bicara tentang perencanaan pengadaan. Tadi kalau kita lihat tahapan-tahapannya ada 6 ya. Ada perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan,
kemudian persiapan pemilihan, pelaksanaan kontrak, dan serah terima ya. Nah, ini kita itu kalau hulunya belum clear gitu, pemahamannya belum sama gitu ya, maka nanti akan muncul tuh cabang-cabang lain, aliran-aliran lain, pemahaman-pemahaman yang berbeda kan begitu ya. Nah, ini kita perlu clear terkait dengan perencanaan pengadaan. Nah, perencanaan pengadaan yang dimaksud dalam Perpres itu apa sih, atau di dalam Perlem 11 itu apa perencanaan pengadaan itu kan begitu ya. Perencanaan pengadaan itu. Nah, ini perencanaan pengadaan maksud dalam Perlem 11 itu lebih dalam pada katakanlah kita dalam arti sempit. Dalam arti sempit itu apa? Output daripada perencanaan pengadaan yaitu sirup. Apa sih yang dibahas di dalam sirup kan begitu? Apa sih yang terumumkan dalam sirup perencanaan pengadaan itu? Yang pertama itu terkait dengan identifikasi barang jasanya seperti apa, ada di kegiatan mana. Kemudian setelah diidentifikasi, maka nanti di sirup itu diminta penetapan jenis pengadaannya. Apakah ini masuk pengadaan barang, apa ini masuk pengadaan konstruksi, apa ini masuk jasa lainnya, apa ini masuk kepada pengadaan eh, konsultan, kira-kira begitu. Jadi dari 4 jenis tadi, tahapan tadi, jadi kita dari awal sudah clear nih. Kadang-kadang kita itu begini prakteknya pada saat mau tender, pada saat kita mau memilih sesuatu, ini masuknya barang apa jasa ya? Ini masuk konsultan apa konstruksi ya kan begitu. Nah, ini kalau kita sudah clear dari awal, menetapkan di dalam sirup bahwa ini adalah masuk dalam pengadaan barang, ini pengadaan konstruksi, ini pengadaan konsultan. Nah, itu kira-kira apa namanya ketika di awal perencanaan pengadaan sudah clear gitu ya, insya Allah nanti pada saat proses persiapannya, pada saat proses pemilihannya, kontrak dan sebagainya itu akan lebih clear gitu ya. Nah, selain tadi mengenai apa penetapan jenisnya, terus cara pemilihannya bagaimana, cara pengadaannya bagaimana, apakah swakelola apa melalui penyedia. Ini pun kita sering kali menemukan konsultasi di lapangan gitu ya, bahwa ini masuknya swakelola apa ini ya, itu harus pembahasan ini clearnya itu harusnya di perencanaan pengadaan gitu ya. Jadi ketika kita dari awal sudah melakukan perencanaan pengadaan, tadi akan lebih mudah saya sampaikan seperti itu. Nah, tadi ada kurang lebih ada 5 item lah di dalam perencanaan pengadaan. Tadi saya katakan dalam arti sempit ya, outputnya adalah sirup. Itu di situ dijelaskan juga ada anggarannya dari mana, kemudian tersedia nggak anggarannya gitu ya. Kemudian juga kapan sih barang jasa ini akan dimanfaatkan kan begitu, sehingga nanti itu akan mempengaruhi proses pemilihannya harus kapan, ketika ini tender waktunya berapa hari, ketika seleksi harus berapa lama. Ini tentu akan berkaitan erat gitu ya dengan apa namanya sasaran kinerja kita gitu ya. Jadi ya namanya perencanaan pengadaan itu wajib dilakukan, instrumennya adalah sirup gitu ya. Jadi saya ingatkan kembali ya Pak Anwar kali Pak Anas nih dari Katim LPSE bahwa input sirup terakhir sampai dengan tanggal 31 Maret ya. Pak Anas ya di kantor datanya. Ya, kira-kira begitu. Nah, lalu apa sih yang disampaikan oleh Pak Agung tadi kan begitu, perencanaan pengadaan kok ada identifikasi kan begitu. Nah, ini yang saya kira perencanaan pengadaan itu tidak bisa lepas kaitannya dengan perencanaan keuangan gitu. Jadi kita itu nggak jalan sendiri pengadaan barang jasa tidak jalan sendiri, bikin jalan sendiri bahwa ini pengadaan barang jasa nggak begitu. Jadi pada saat kita ada perencanaan anggaran, kemudian katakanlah penyusunan APBD, anggaran pendapatan dan belanja, nah di situ kita masuk. Jadi yang namanya pengadaan itu ya tidak lepas daripada perencanaan keuangan itu sendiri. Nah, lalu di dalam Perlem 11 tadi disebutkan bahwa agar akuntabel gitu ya, agar akuntabel. Kemudian ini kenapa perlu identifikasi? Ini sebenarnya bagian daripada proses penyusunan anggaran. Tadi disebutkan tahapan-tahapannya ya, dari siklusnya tadi Bu Ratu sudah nyinggung dari bulan Juni sampai bulan September ya. September lah katakan penyusunan penyusunan apa? Penyusunan anggarannya gitu ya. Nah, itu sebenarnya makanya kita itu perlu memahami sebenarnya apa sih rencana kerja kita gitu ya. Ranger kita tuh apa, organisasi visi misinya ke arah mana. Nah, ini kita biasanya memiliki daftar prioritas. Nah, ini saya bisa katakan perencanaan pengadaan yang kedua ini disebut dalam arti luas gitu ya. Artinya dalam arti sempitnya tadi outputnya sirup, dalam arti luas yaitu berkaitan dengan kualitasnya gitu, kualitas perencanaannya bagaimana.
Nah, tadi Pak Agung sudah panjang lebar menyampaikan, bahkan sudah memberikan tadi format-format gitu ya, format-format cara mengisinya bagaimana. Nah, itu kan ketika kita nggak tuangkan gitu ya, kadang-kadang kita dihadapkan juga ya realitanya, kenyataannya, ini ada anggaran sekian, bingung mau ngapain kan begitu. Karena kenapa? Pertama kita nggak tahu rencana kerja kita apa, kemudian daftar prioritas kita apa gitu ya. Nah, ketika kita sudah memiliki daftar prioritas, rencana kerja kita, maka ketika ada anggaran, kita kan tinggal menyusun sesuai dengan prioritasnya apa. Nah, setelah tadi sudah disampaikan, pertama yang harus diidentifikasi apa sih kebutuhannya. Jadi apa yang kita perlu identifikasi kebutuhan yang sesuai dengan rencana kerja. Rencana kerja kita apa? Kemudian apa yang kita butuhkan untuk melaksanakan rencana kerja ini? Itu pasti yang pertama. Makanya tadi Pak Agung ada formatnya ya kan itu udah disampaikan. Kemudian setelah itu setelah kita tahu kebutuhan kita apa, barang jasa apa kan begitu, maka perlu disusun spesifikasinya, spek teknis yang sesuai dengan kebutuhan. Yang tadi kita bicara tentang sesuai dengan rencana kerja, maka yang kedua, kita itu menyusun spek sesuai dengan kebutuhan. Nah, kebutuhan contoh misalnya laptop misalnya. Laptop ini kan kita tahu lah bahwa sekarang bicara tentang laptop gitu ya, eh apa sekarang lagi muncul PDN atau TKDN gitu ya. Nah, dan banyak orang yang memang mengalami apa mengeluhkan lah kira-kira begitu. Oh, yang ber-TKDN itu lebih lemot dan lain sebagainya gitu ya. Oh, kenapa enggak yang ini? Nah, sekarang kita bicara kebutuhan. Kebutuhannya apa? Ya kan, kalau bisa untuk mengetik saja untuk office dan lain sebagainya, saya pikir untuk yang sifatnya TKDN itu clear. Kecuali kalau untuk misalnya, oh kita kebutuhannya kuncinya untuk pemetaan, untuk membuat map map apa gitu kan, pemetaan apa dan sebagainya sehingga tidak bisa dipenuhi oleh TKN itu sah-sah saja sepanjang itu tadi dalam penyusunan anggaran tadi kita identifikasi dulu kebutuhannya sesuai range. Setelah itu disusun spek teknisnya sesuai dengan kebutuhan. Jadi kebutuhannya apa? Jangan sampai buat ngetik doang mintanya spek yang tinggi kan begitu. Nah, itu kan berarti kan nggak sesuai dengan kebutuhan, itu sesuai dengan keinginan kan begitu. Itu yang seringkali diangkat isu ini oleh teman-teman di luar seperti itu. Kemudian selain itu kita juga harus memahami ini barang tersedia nggak sih di pasar barang jasa ini atau penyediaannya ada nggak sih? Jangan sampai kita menganggarkan unsur kebutuhan tadi ternyata barang jasanya udah nggak ada, udah misalnya udah nggak diproduksi lagi gitu kan misalnya. Ya berarti kita dapat barang second dong kan begitu. Nggak mungkin seperti itu kan pengadaan kita untuk pengadaan barang second. Maka kita juga harus meneliti ini ada nggak sih eh, barang jasa ini tersedia nggak sih di pasar. Kemudian yang ngejualnya ada nggak sih gitu ya. Apakah dari luar impor nanti akan kaitannya dengan waktu pengiriman kan begitu. Kapan barang ini akan dilaksanakan. Nah ini perlu kita mitigasi dari awal terkait dengan apa peningkatan kualitas perencanaan ini. Kemudian tadi sudah disinggung terkait dengan PDN ya, apakah ada nggak sih barang-barang kebutuhan-kebutuhan yang bisa dipenuhi oleh produk dalam negeri atau yang paling tidak ber-TKDN lah itu. Kemudian setelah itu semua barulah muncul harga RAB. Nah, setelah semuanya kebutuhan sudah diidentifikasi sesuai range. Kemudian speknya sudah tersusun sesuai dengan kebutuhan. Kemudian barang jasanya ada di pasar, penyediaannya ada, ya kan? Kemudian yang TKDN juga ada, misalnya. Maka muncullah nanti penyusunan RAB di survei pasarnya, muncul RAB. RAB ini apa? RAB yang sesuai dengan spesifikasi yang akan menjadi dasar penyusunan anggaran yang akan dituangkan di bulan paling lambat bulan September. Kira-kira begitu masuk di dalam RKA. Nah, dokumen-dokumen tadi yang tadi didokumentasikan bentuknya tadi yang sudah Pak Agung share, namanya identifikasi kebutuhan. Nah, setelah itu jadi disahkan anggarannya sudah clear dan sebagainya. Baru setelah itu disetujui paling tidak, ya kan sebelum pengesahan nggak apa-apa, maka itu bisa di outputnya itu bisa diumumkan dalam sirup kira-kira begitu. Nah, ya setelah jadi anggaran, ya kan. Kemudian setelah disetujui oleh Dewan, DPRD katakanlah, sebelum disahkan itu bisa langsung diinput di dalam sirup gitu ya panas ya, dan itu nanti bisa dilakukan apa namanya perubahan-perubahan nanti ketika misalnya kereta dicoret nah itu bisa dirubah sebelum pesan. Nah kira-kira begitu Bu Retno tambahannya ya sekitar cerita saja terkait dengan perencanaan pengadaan mungkin demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Unu untuk
paparan singkatnya terkait materi perencanaan pengadaan ya. Nah, Ibu Bapak, ini mungkin sudah ini ya, saya kembali simpulkan sedikit. Tadi ternyata perencanaan pengadaan itu bisa dilihat dari arti sempit dan arti luas ya, seperti yang Pak Unu katakan tadi. Kalau arti sempitnya itu instrumen outputnya itu bentuknya ya penginputan pada sirup ya, yang akan berakhir itu pada tanggal 31 Maret setiap tahunnya. Kemudian kalau dalam arti luas itu perencanaan pengadaan itu seperti apa sih ya? Bagaimana sih kualitas pengadaan yang diharapkannya gitu kurang lebih. Dan perencanaan pengadaan tidak bisa lepas juga dengan dari perencanaan keuangannya. Jadi semua itu terukur baik anggarannya maupun kebutuhannya. Kebutuhan seperti apa sih yang diharapkan gitu kan. Mungkin kurang lebih seperti itu. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kembali, barangkali ada Ibu Bapak yang ingin bertanya, silahkan menekan tombol raise hand-nya, nanti saya panggil. Silahkan. Bu Rekal tadi, Pak Rekal apa siapa tadi? Iya, Pak. Ya, Mas Unu, izin bertanya, Mbak. Oh iya, silakan Pak Rekal. Dari mana, Pak? Dari Puskesmas, Mbak. Boleh, silakan. Puskesmas, ya. Untuk spesifikasi teknis ya, apakah itu satu kertas kerja itu satu macam barang apa gimana? Kemudian untuk spesifikasi teknis obat itu seperti apa, Mbak ya? Karena kan di Puskesmas pengadaan obat ya untuk kertas kerjanya. Gitu, Mbak. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin mau langsung dijawab apa gimana nih, Pak? Langsung dijawab aja ya, Pak ya. Pak Agung. Agung. Bicaranya kabur. Pak Unu. Ya, baik, Bu Retno, Pak Rekal ya. Apa tadi terkait dengan apa sih bagaimana bentuknya formatnya spesifikasi teknis obat? Apakah bisa semuanya bareng gitu ya, atau satu-satu per Betul, barang gitu ya? betul, per obat Gitu gitu, ya? Pak. Hah? Betul, per obat, Pak. Per Apakah obat gitu ya? ya atau gimana? Iya. Ya terkait dengan spesifikasi ini ya obat ya. Kalau untuk kebutuhan kebutuhan tadi format yang dari Pagung ya, yaitu tentu spesifikasi yang digunakan adalah kalau untuk obat itu ini ya apa namanya spek spek apa Komposisi. komposisi. Nah itu spek komposisi ya. Jadi di dalam penyusunan spek itu nanti ada apa? Ada beberapa jenis dari mulai merek bisa ya kan. Kemudian yang kedua komposisi, kemudian spek teknis ya kan, kemudian sesuai dengan fungsi gitu ya. Nah, ini kalau untuk terkait dengan obat ini terkait dengan komposisi. Jadi cukup dengan komposisi apa yang memang disusun yang diharapkan gitu ya oleh oleh puskesmas atau oleh dinas kesehatan gitu ya terkait dengan obat yang dibutuhkan gitu ya. Itu ya tinggal di ini aja itu mah tinggal udah jelas ya kalau untuk obat ya apalagi kalau obat generik juga kan sudah ada ya standarnya udah diumumkan oleh Kemenkes gitu ya. Kemudian yang paten juga tinggal disusun itu speknya setiap kebutuhannya. Nanti mungkin bisa Pak Agung nanti menyampaikan dokumen-dokumen terkait dengan contoh spesifikasi teknis terkait dengan obat gitu. Itu mungkin begitu Pak. Terus untuk itu ya cukup satu barang satu spek Pak. Kira-kira begitu. Ya. Atau digabung pun nggak ada masalah. Sebenarnya nggak ada format baku Pak. Misalnya gini, misalnya dalam satu format tadi Bapak bisa memunculkan beberapa jenis obat tambah kolom gitu ya. Nah itu bisa dibuat sekaligus gitu ya.
Cuman nanti Oh, harus alasannya ya harus apa namanya ya masing-masing juga dibuat Pak. Kira-kira begitu. boleh ditambah Pak Uno? Boleh emang nggak? Ini videonya nggak bisa nih saya. Untuk puskesmas mana Pak Punten? Suka mana? Oh ya, Ya. ya saya tambahkan ya untuk spesifikasi obat. Kan obat pasti pada saat pemesanan banyak banget ya Pak ya. Ya kan dulu juga saya di sana. Jadi untuk spesifikasi obat itu berarti kan pada saat pengadaannya mencantumkan spesifikasi dan barang itu kan barang e-katalog ya. Boleh langsung mencantumkan produk obatnya gitu dalam spesifikasi. Jadi dalam satu lembar itu bukan untuk satu item aja karena kan obat pasti banyak ya, bisa puluhan bahkan mungkin bisa ratusan gitu. Jadi nanti akan banyak sekali kalau misalnya memberikan spesifikasi teknis untuk satu barang. Mungkin kalau untuk barang-barang alkes yang sedikit bisa disampaikan seperti itu. Cuma untuk barang-barang e-katalog yang seperti obat, ATK, gitu ya, yang pada saat kita pemesanan banyak sekali gitu. Jadi spesifikasinya boleh mencantumkan produknya. Di situ kan sudah tertera nama apa namanya, nama vendornya gitu ya, terus ada harganya, ada nama apa contoh barangnya, bisa biasanya sih dalam bentuk kotakan ya, kotak-kotakan itu gitu seperti itu. Dan tentunya kalau barang-barang Menkes kan memang otomatis sudah ada TKDN-nya seperti itu. Jadi nanti disampaikan sebetulnya saya sudah memberikan contoh mungkin belum tersebar ke seluruh 101 puskesmas, nanti bisa ditampilkan di sini untuk contoh spesifikasi barang umum e-katalog. Mungkin termasuk obat, karena obat itu juga bisa dikatakan barang umum karena dibutuhkan di puskesmas, rumah sakit seperti itu. Ya, Pak ya. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baratno. Ya, terima kasih Bu Eva untuk tambahan penjelasannya ya. Terima kasih. Barangkali ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Ya, Ibu Bapak ada yang ingin ditanyakan? Halo, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Pak, Pak Kabak. Enggak ya, biar nambahin berapa sedikit saja ya, Boleh biar Pak. persamaan pemahaman saja bahwa perencanaan itu kan ruang lingkupnya identifikasi kebutuhan pengadaan ya, identifikasi pengadaan. Yang perlu kita persamakan, identifikasi pengadaan itu adalah ya pembahasan rancangan Perda APBD ya. Dalam hal ini BPK melakukan identifikasi pengadaan barang jasa pada level sub kegiatan. Ingat, tolong peserta sub kegiatan. Karena ini cikal bakal yang akan SIPD, masuk SIPD RI ya. Ini sub kegiatan, identifikasi. Jadi teman-teman pelaku pengadaan pada SKPD tolong diingat sub kegiatan. Meliputi apa saja dalam identifikasi kebutuhan ini, pengadaan ini? Belanja barang dan jasakah? Satu. Belanja modalkah? Dan belanja lainnya, bansos atau hibah. Itu diidentifikasi kebutuhan pengadaan ya. Ya. Kemudian yang kedua, perencanaan ya, masih lingkup perencanaan, penetapan jenis ya. Tadi Pak Uno, Pak Agung juga sudah menyampaikan nanti muncul situ jenis barang, pekerjaan konstruksi ya, sisa lainnya dan konstruksi atau non konstruksi. Saya hanya menyusun ya. Dan ketiga, cara pengadaan. Apa pengadaan output apa meliputi soal kelola penyedia. Saya kira kita tahu sama ya, sama-sama tahu. Dan
Yang keempat, pemaketan dan konsolidasi, ya. Pemaketan itu ya dia pakai apa namanya dari 0 ke 15, 15 ke 25, segmentasi ya 25 untuk TK-nya. Tapi kalau konsultannya dia 1 miliar, lebih dari 2,5 miliar ya itu. Jadi waktu pemanfaatan juga yang kelima, yang berikutnya waktu pemanfaatan. Ya, tadi juga Pak Nuri menyampaikan ya, ada jadwal-jadwal dari tahapan tadi, tahapan PBJ-nya. Ya, dan anggaran pengadaan. Saya kira itu saja Bu Retno untuk persamaan aja. Tadi yang paling penting langkah-langkah perencanaan itu kita menyamakan persepsi tadi ya. Satu apa namanya identifikasi pengadaan, 2 penetapan jenis, 3 cara pengadaan, 4 pemaketan dan konsolidasi, dan 5 waktu pemanfaatan serta anggaran yang keenam. Terima kasih. Lanjut. Terima kasih Pak Kabak untuk tambahan materinya lagi. Ya, Bapak ada yang ingin bertanya kah? Mumpung ini nih, kita siapkan medianya. Izin Bu Retno, Iya, silakan. Ya. punten Bu. Kebetulan terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bu Retno untuk saya menyampaikan pertanyaan pada kesempatan ini. Berhubung saya mengikuti tadi juga tidak detail ya Bu, karena masuknya agak susah. Tapi alhamdulillah akhirnya tergabung juga. Menyambung lagi kaitan dengan spesifikasi dari Pak Rekal tadi, yang juga sudah dijawab oleh Pak Kabak. Nah, di sini akan saya tanyakan Bu, hanya butuh Ibu punten dengan Ibu siapa? dengan Ibu Ospri Bu Retno Ya. dari Dinas Oke. Kesehatan. Oke, silakan. Untuk keseragaman keseragaman dokumen di tingkat Kabupaten Bogor khususnya saya punya harapan seperti itu kaitan dengan dokumentasi spesifikasi teknis. Nah, dalam kurun waktu sekitar Februari kemarin dan Maret awal itu saya kan dapat contoh template kaitan dengan bagaimana dokumen Tanyain lagi di sini teknis udah dijelasin juga kayak spek. Nah, di situ kan ada salah satunya dituangkan itu screenshot dari e-katalognya, ditampilkan di spesifikasi e-katalog. Nah, yang ingin saya tanyakan, sepengetahuan saya, bisa saya nanti ada kesalahan dan kekeliruan. Sepengetahuan saya itu dalam pembikinan spek teknis itu kan tidak boleh mencantumkan merek, logo, dan juga nama vendornya. Nah, untuk kebijakan sekarang itu bagaimana arahkannya Pak? Mohon penjelasannya kaitan dengan dokumen tersebut. Terima kasih. Baik Ibu Ospri atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab ya sambil apa ada pertanyaan lagi? Izin bertanya Bu, Ya, silakan. Dengan Ibu siapa? dengan Lenora Bu, Dinas Pertanian, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Ya, silakan Bu. Itu pada tahap perencanaan jasa konsultasi pengawas Bu, jika diprediksi masa pemeliharaan itu lewat tahun anggaran selanjutnya, artinya FHO pada tahun anggaran setelahnya. Apakah penganggaran Pagu itu hanya 90% Bu? Terima kasih Bu. Oke. Terima kasih pertanyaannya Ibu. Barangkali ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin dijawab dulu kali ya. Pak Unu. Halo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada Pak Agung. Pak Agung Itu kemana tadi aja? pertanyaan saya mengenai apa Bu ya, masa pemeliharaan 90 hari? Maksudnya Itu tentang bagaimana? pengawasan Pak Agung. Jasa Oh, konsultasi Jasa pengawasan Pak. konsultansi pengawas. Ketika diprediksi FHO-nya berakhir pada tahun anggaran berikutnya. Iya. Apakah pada anggaran pada perencanaan hanya dianggarkan 90%? Oh ya, oke Bu, ini boleh saya jawab Bu ya, ini udah masuk ke
dalam temuan BPK ya Bu ya, ketika konsultan pengawas Pak Agung, Pak Agung. Hah? Punten, yang Bu Ospri dari Dinkes dulu kali ya Pak. Oh, Bu Ospri gimana tadi pertanyaannya, saya kurang jelas juga. Bu Ospri itu tadi menanyakan tentang kalau misalnya belanja di e-katalog itu kan harus men-screenshot itu ya penyedianya. Heeh. Sementara kan kalau untuk perencanaan itu tidak boleh menyebutkan merek dan penyedianya gitu. Itu seperti apa sih aturannya? Kurang lebih seperti itu ya Bu Ospri ya? Iya Bu Retno, karena kan aku dapat itu kan template ya dari apa namanya dari mungkin dari ULP kali ya Bu. Iya. Jadi lebih kurang template-nya itu di sana spek DPA, spesifikasi teknis DPA sama mencantumkan spek teknis di EPO searching-nya. Nah di situ men-screenshot apakah dibolehkan. Di sini nanti karena itu dokumen yang akan terupload. Berarti akan terekam oleh sistem. Jadi itu yang saya mohon arahan. Ya Ibu, Pak Agung gimana sudah menangkap pertanyaannya? Iya, untuk e-katalog kalau nggak salah boleh deh menyebutkan merek Bu. Gitu. Tinggal buat perencanaannya di spesifikasi merek apa yang digunakan. Itu kan ada perbandingan harga tuh. Saya bantu jawab Pak Agung ya. Boleh Bu Seva. Ya, Bu Ospri, seperti dalam PRK LKPP nomor 122 tahun 2022 tentang tata cara penyelenggaraan e-katalog ya. Itu ada dalam penyusunan spesifikasi teknis bahwa di situ untuk e-purchasing itu memang kita diperbolehkan untuk bukan mencantumkan ya, maksudnya diperbolehkan untuk mengetahui siapa pelaku usahanya, ketersediaan barangnya, harga, dan alternatif lainnya tentu saja dengan ketersediaan produk dalam negeri gitu atau mungkin dalam hal ini TKDN. Jadi coba nanti Bu Ospri lihat di itu ya PRK LKPP nomor 122 tahun 2022 tentang tata cara penyelenggaraan e-katalog. Itu ada penyusunan spesifikasi teknis yang disampaikan oleh PPK. Seperti itu ya Bu Ospri ya. Makanya kami buat penyusunan spesifikasi teknis itu sebetulnya sangat sederhana yang kami sampaikan. Kalau dibuat secara spesifikasi teknis yang seharusnya itu kan untuk satu barang banyak sekali pertimbangannya. Namun sudah kami sampaikan dalam kolom keterangan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan spesifikasi teknis oleh PPK. Seperti contoh yang sudah kami sampaikan. Seperti itu Bu Ospri. Jadi memang e-katalog dengan tender itu sangatlah berbeda. Kalau e-katalog itu menunjuk penyedia, kalau tender atau PL itu adalah memilih penyedia. Seperti itu ya Bu Ospri ya penjelasannya. Terima kasih Bu. Silakan Bu Retno. Iya, terima kasih Bu Eva untuk tambahan penjelasannya kembali. Baik Pak Agung, Ya Bu, siap. silakan Pak dijawab untuk pertanyaannya dari Ibu Lenora dari Dinas Pertanian terkait tadi konsultansi pengawasnya. Untuk masa pemeliharaan Bu ya. Terus saya. Iya. Penganggarannya Pak, apakah hanya 90% saja di tahun dianggarkan di tahun itu karena ada prediksi FHO-nya lewat tahun. Oh, FHO-nya lewat tahun ya. Iya. Apa-apa Masa pemeliharaan itu masih dalam masa ada yang pengawasan. disembunyikan kita mah ya. Ya. Lagian kan Jadi gini Bu, ini Udah memang selesai. kalau ada pelaksanaan lewat tahun ini sebenarnya sudah dalam perhatian BPK. Jadi kebetulan Bu Retno, Bu Moderator sudah bikin ini kemarin petunjuk teknis penyusunan rancangan kontrak bagi konsultan pengawasan kontrak waktu penugasan. Jadi nanti pembayarannya disesuaikan dengan progres pekerjaan Bu. Progres pekerjaan. Pak Agung. Ya. Ya udah saya Coba Bu Retno. jelaskan ya. Bu Retno, izin ya. Pak. Ya, ini mungkin yang tadi terkait dengan apa sih pengawasan ya, konsultan pengawasan ya. Ya.
Pengawasan ketika lewat tahun pertanyaannya kan tadi kalau kita dari awal perencanaannya kan nggak ada Anggaran. merencanakan itu kita 90% nggak ada ya. Pasti Iya, merencanakan itu selesai 100% kan 100%. begitu. Siapa yang bisa merencanakan pekerjaan itu akan bisa lewat tahun. Berarti dari awal itu sudah merencanakan kegagalan kan begitu. Artinya di dalam perencanaan penganggaran itu tetap kita tuh 100% kan begitu. Ya kan? Eh, Nanti pada saat kendalanya ternyata lewat atau selesai, itu kan urusan hal yang berbeda. Akan tetapi terkait dengan rumusan pembayaran khususnya bangunan gedung, itu dibayar 90% yes. Karena di dalam Permen PU itu jelas kalau untuk konsulan perencana itu sampai output itu 80%, 20% lagi nanti dibayar di apa setelah pekerjaannya itu unwitching atau proses penilaian penyedia dan pengawasan berkalanya sampai dengan PHO itu telah dilaksanakan baru dibayar 20%. Nah, kalau untuk pengawasan itu maksimalnya 90% gitu ya. Jadi yang 10% ini nanti ditahan ditunda sampai dengan FHO nanti selesai pekerjaan serah terima kedua baru bisa dicairkan. Itu tergantung ketika pelaksanaan pekerjaannya itu bisa di anggaran berjalan maka bisa retensi. Nah, ketika lewat tahun itu bisa diganti, bisa ditahan uangnya, dianggarkan kembali di tahun berikutnya atau diganti dengan jaminan pembayaran sejumlah 10%. Nanti ketika ada wan prestasi, artinya tidak dilaksanakan pengawasannya di masa pemeliharaan, maka bisa dicairkan jaminan pembayarannya. Kira-kira begitu ya, terkait dengan apa namanya, yang 10% sisanya ya. Itu Artinya penganggaran tetap 100% ya, Pak? tetap 100%, Ibu. Eh, dan bisa diganti dengan jaminan jaminan Pembayaran. garansi bank ya, Pak? Iya, Jaminan jaminan pembayaran pembayaran di garansi garansi bank, bank. Pak. Betul, Jika betul. lewat tahun FHO-nya. Jika FHO-nya lewat tahun. Karena Oke. biasanya FHO-nya lewat tahun 6 bulanan ya, kurang 6 lebih ya. bulanan, Kecuali Pak. Iya. pekerjaannya 4 bulan, di tendernya di bulan Februari sudah pemenang misalnya kan. Terus 6 bulan kemudian sampai akhir tahun mungkin di bulan November mungkin bisa di tahun berjalan gitu. Tapi ketika Iya, Pak. rata-rata kan bangunan tuh FHO-nya sih rata-rata lewat tahun ya. Kalau pekerjaan konstruksi lebih cepat, apakah dengan waktu penugasan kita harus harus mengembalikan, Pak? Penyedia jasa konsultasinya harus mengembalikan, tidak sejumlah itu. Nah, ya Jasa ini yang konstruksi memang lebih cepat perlu pengerjaannya. ini yang memang sedang kita atur ya, kita hitung ya. Dulu sebelum perubahan Perpres 12 ini yang muncul 1221 itu ada namanya kontrak persentase untuk usaha pengawas. Jadi pembayarannya itu disesuaikan dengan progres pembangunan fisik gitu kira-kira begitu. Nah, sekarang kan sudah di-cut dua. Ini ada lumsum dan waktu penugasan. Nah, yang jadi soal itu kan waktu penugasan ya. Nah, waktu penugasan itu bagaimana orang itu kan dibayarkan orang bulan. Sementara ketika lebih cepat itu kan harus dikembalikan kan begitu ya. Misalnya pekerjaan 5 bulan, ternyata 3 bulan udah selesai karena pekerjaan konsultannya bagus, dipush terus, kemudian pekerjaan kontraktor fisik pelaksananya pun sama, bagus. 3 bulan kan seharusnya diprestasi kan begitu, ya kan? Artinya bisa dilakukan rekayasa jadwal dia mungkin yang tadinya ini dia jadi 2 shift atau seperti apa kan begitu ya. Nah, itu kan tetap harusnya sih bisa apa namanya bisa diukur, harusnya bisa dibayar. Hanya saja kita harus memformulasikan itu dalam kontrak. Nah, ketika kita tidak masuk di dalam kontrak, klausul-klausul misalnya cara pembayarannya misalnya diubah dengan diadop terkait dengan termin. Terminnya nanti dikaitkan dengan progres fisik misalnya. Itu kan jadi kita walaupun waktu penugasan tapi cara bayarnya itu nanti misalnya eh, berdasarkan persentase. Nah, ketika ini kita tidak mengatur itu gitu ya, maka ya tadi eh, asumsinya adalah yang sisanya dari 5 bulan ternyata cepat 3 bulan selesai, yang 2 bulan ini maka harus nggak usah dibayar. Karena memang di kontraknya itu seperti itu, tergantung nanti isi kontraknya bagaimana. Nah, kita bagian PBJ karena memang ada rekomendasi dari auditor eksternal, kita sedang mencoba memformulasikan tadi. Jadi memang ada beberapa kondisi seperti tadi. Yang pertama, pekerjaan lebih cepat. Ini pun kita juga harus pikirkan, berarti kan ada prestasi misalnya di konsultan pengawasnya. Kemudian pekerjaan lebih lambat, apakah harus dibayar lagi? Apakah pembayarannya ditahan? Kemudian pengenaan sanksinya bagaimana? Selama ini kan diberikan sanksi itu kan
hanya kontraktor pelaksana gitu, penyedia fisiknya gitu ya, pelaksana fisiknya itu yang didenda, baik itu kuantitas ataupun kualitas. Sementara pengawasnya yang katanya menurut temuan itu ada turut andil lah ya kan, baik itu memberikan approval ataupun memberikan laporan secara kuantiti gitu ya, ada masalah, itu nggak dikenakan apa-apa. Nah ini bagian PBJ sedang menyusun juknis kira-kira yang memang lebih apa namanya, lebih fair, lebih adil gitu ya untuk semua pihak, baik itu kontraktor pelaksana, baik itu kontraktor pengawas ataupun untuk user Pemda itu sendiri. Mungkin itu sedang kita kaji, dan mungkin nanti ke depan ya Bu Retno ya, nanti kita akan adakan FGD ya mungkin dengan Iya, Pak. DPKPP dan PUPR, karena bangunan sendiri kan, kontrak sendiri kan, bangunan gedung udah ada aturannya Permen PU, sementara di sipil, di Bina Marga, kebinamargaan itu kan masih belum apa, Permen PU-nya nggak sejelas apakah udah ada atau belum. Nanti kita mungkin bisa dalam menyusun tadi juknis tadi ya, kita bisa lakukan FGD ke dua dinas tadi lah kira-kira begitu. Itu mungkin Ibu sedikit informasinya. Bu Terima Retno, kasih Pak, terima kasih. Iya, Pak. Pak, ya, Bu Pak. siapa tadi konsultan pengawas ya. Ibu mau nanya Bu, Ibu yakin berapa lama lebih cepat fisiknya daripada waktu pengawasan? Ibu masih Iya, Pak. monitor? Kalau untuk yang sudah pernah terlaksana, lebih cepatnya paling berapa minggu gitu, Pak. Alah, itu Tetapi mah kalau nggak usah bilang lebih nggak cepat apa-apa tuh, ya, Bu. Pak. Itu mah gini, kalau waktu pelaksanaan 6 bulan dia kerjain 3 bulan, ini baru salah perencanaan. Berarti Kenapa tidak 50% sinkron ya, Pak. dengan pengawasan, ya? Berarti Karena 1 minggu 2 minggu 50%. itu saya ajarin aja Bu, solusinya apa, kiat-kiatnya. Rapikan aja administrasi dulu, jangan lu dianggap cepat fisik, lapangan administrasi amburadul, ya. Baik, Pak. Semua dibenarin, apa dicek administrasinya. Jadi jangan dulu kita terlena dengan indahnya lebih cepat, ya. Kadang-kadang lebih cepat itu lebih buruk, ya, administrasinya Bu, ya. Ya, Ya. Pak. Iya, Pak. Baik, Pak. Terima Kalau kasih, Pak. konstruksi itu harus begitu, bareng lapangan administrasi itu ya. Kalau memang bilang konstruksi pengawas harus mengikuti konstruksi, betul. Tapi kalau juga kelamaan, ya bagaimana DD-nya? Oh, di rencana 6 bulan selesai 3 bulan, ada nggak yang terjadi seperti itu? Kira jarang-jarang ya. Sehingga kalau hanya 1 minggu Bu, 2 minggu Bu, udah anggaplah itu sesuai. Dan itu untuk pemenuhan administrasi, dokumentasi, apa segala macam laporan, tinggal PPK Ibu untuk mencek itu ya. Jadi itu artinya biar sama waktunya dengan pengawasan. Saya kira itu. Kemudian tadi merek, masalah merek Bu Retno. Terima kasih, Pak. Untuk e-katalog saklek dapat boleh menyebut merek. Kalau di perencanaannya nggak boleh, yang salah perencanaannya. Kenapa tidak muncul e-katalog metodenya di perencanaan? Ya, kalau perencanaannya tender, terus pelaksanaannya e-katalog, justifikasi oleh PPK. Ya, Bu Opri apa opsi ya? Bu Ospi apa nih? Ospri. Iya Bu Pak, Ospri. Bu Ospi monitor, ya. iya Pak, makasih banyak Pak. Tolong didengar, dicatat Bu. Kalau sebut merek e-katalog saklek boleh, ya. Oh, Ya. baik Pak, terima kasih Pak. Tapi Barusan kalau saya juga baca. perencanaannya tidak, kalau perencanaannya sebutnya tender, terus Ibu laksanakan e-katalog, justifikasi iya, oleh Pak. PPK. Ya. Baik Pak. Terima Tadi kasih. informasi Ya. sama-sama Pak. Makasih juga Teh Pak barusan yang kasih informasi kaitkan keputusan LKPP nomor 122 itu memang ada pada Iya. poin spesifikasi teknis. Ya Pak, makasih banyak Pak. Yo. Baik, Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya kepada Ibu Ospri dan Ibu Lenora atas pertanyaannya. Mungkin ada lain yang ingin bertanya? Masih diberi kesempatan untuk bertanya nih. Ya, sepertinya tidak ada ya. Sudah cukup jelas mungkin Ibu Bapak sudah cukup paham terkait perencanaan, pengadaan, identifikasi kebutuhan pengadaan barjasnya. Mungkin saya akan tutup untuk sesi tanya jawab kali ini.
Ya, terima kasih Bu Bapak sekalian atas partisipasinya yang sudah cukup hampir 1 jam, lebih 1 jam setengah ya lamanya. Mungkin sebelum saya mengakhiri, saya mohon maaf nih apabila dalam penyajiannya masih terdapat banyak kekurangan. Mungkin nanti apabila ada pertanyaan lanjutan bisa disampaikan ke bagian pengadaan barang dan jasa. Mungkin bisa kita sharing bareng di lain Bu kesempatan Retno, ataupun bisa bersurat. Ya, Pak? kalau bertanya kepada narasumber boleh nggak? Oh, Bapak mau nanya ke narasumber? Tapi Boleh, jangan, boleh. jangan. Kalau karena Pak Kabak Nggak, yang lanjut, nanya. lanjut. Hah? Oke. Mungkin sekian Ibu Bapak, terima kasih atas partisipasinya. Sampai berjumpa lagi pada acara seruan PBJ selanjutnya. Baik, acara saya kembalikan kepada Ibu MC, Ibu Amel. Ya, Bu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator kita, Bu Retno, yang telah memandu dan mendampingi narasumber untuk penyampaian materi. Baik, Bapak Ibu peserta Zoom, selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama. Kepada Bapak Ibu dimohon untuk menyalakan kamera atau on cam Bapak Ibu. Untuk yang belum menggunakan background, silahkan menggunakan background terlebih dahulu yang ada di kolom chat. Mangga host dipersilahkan mengambil gambar tangkapan layar. Mangga Bapak Ibu, di sini ada kurang lebih 7 layar ya. Jadi kita akan mengambil satu persatu layarnya. Dimohon untuk yang belum on cam, Bapak Ibu, on cam terlebih dahulu. Baik. Host dipersilahkan mengambil gambar tangkapan layar ya. Bapak Ibu mohon menghadap ke depan dan memandang kamera. Tampilkan senyum terbaik Bapak Ibu, walaupun masih puasa ya. Insya Allah kita harus tetap semangat. Oke, 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Baik, layar ketiga. 1, 2, 3. Baik, layar keempat. 1, 2, 3. Layar kelima. 1, 2, 3. Layar keenam. 1, 2, 3. Dan terakhir layar ketujuh. 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya tutup acara, boleh saya pantun terlebih dahulu ya, biar lebih semangat lagi. Bu Amel, sebelum Ya, pantun, boleh ya, sebentar mangga, Bu Amel ya. mangga Pak Anas, mangga. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih Bu Amel dikasih kesempatan. Kami selaku Ketua Tim LPSE hanya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, pertama terima kasih atas kerjasamanya dalam penginputan sirup, ya mulai dari awal tahun sampai hampir akhir Maret ini, dan diberitahukan bahwa tanggal 28 Maret, insya Allah kita akan melakukan finalisasi penginputan sirup ke LKPP. Jadi kita akan melaporkan keseluruhan hasil input kita dari awal tahun sampai dengan akhir Maret ini ke LKPP sebagai hasil final. Memang di LKPP deadline-nya sampai 31 Maret, Bapak Ibu sekalian. Cuman kita akan mendahului lebih awal sekitar 2 hari ya, supaya kita misalnya ada perbaikan bisa kita perbaiki kembali. Dan mohon Bapak Ibu yang OPD-nya belum 100%, masih ada 2 hari ini, mohon dikejar supaya 100%. Demikian juga yang lebih dari 100%, mungkin ada yang double-double, mohon juga itu direvisi supaya capaiannya persis 100%. Mungkin itu dari saya, Bu Amel. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Amel. Sama-sama Panas, Pak. satu lagi panas. Bikin surat aja yang belum ya. Bikin surat panas. Siap, siap, siap. Semua SKPD yang belum lapor ke Kan kemarin kita sudah sampaikan surat, Bapak. Sudah diundang ke sini kemarin ya. Nampaknya itu upaya kita terakhir tuh. Ya, ada di 28 Februari 29 langsung bersurat dinas yang belum 100% diurut ya. Siap, diurut. siap. Dinas yang persentasenya besar belum umumkan sampai ke bawah ya. Terima kasih. Mangga. Hatur nuhun, mangga.
Mangga sami-sami Pak Anas dan Pak Kabak. Saya mulai pantun ya Bapak Ibu ya, biar semangat. Oke. Badan gemuk, banyak lemak. Ya, makasih cakepnya Bu Aspri. Kalau lebaran, buatnya ketupat. Cakep. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyimak. Semoga acara seruan ini membawa manfaat. Bapak Amin. Ibu, amin, amin. Terima Amin. kasih. Masih semangat. Alhamdulillah. Bapak Ibu, sobat pengadaan sekalian, terima kasih atas kehadiran, perhatian, dan partisipasi Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Amalia Sari, selaku pembawa acara, pamit undur diri. Sampai jumpa pada acara Selasa rutin bulanan pengadaan barang jasa seruan berikutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Pak Asman, Pak Unu, dan semuanya. Merdeka. Pak Anas. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. TK 5 jam lagi, Pak Ahmad. Bulan depan siapa Pak Agung? Nggak diumumin nih Pak Agung. Bulan depan Pak Anas, Wah, TKDN. siap. Assalamualaikum, izin pamit Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, Waalaikumsalam, terima mangga kasih. Pak. Bapak-Bapak, Ibu. Makasih Pak. Oke. Izin pamit Pak, semuanya. Enggak, Bu Aspri. Yang PBJ stay dulu. 5 menit doang ya. Siap, siap. Cuma nggak tahu kan karena pengadaan. Izin ke kamar mandi dulu, panas. Ayo, ayo. Kasih ya. Itu kemarin gimana rekamannya? Kita ini kan belum di close, jadi dia harus di close dulu baru ngerender Pak. Di close dulu baru ngerender, karena besok aja ya Pak. Di dokumen Pak ya. Oke. Ayo Pak. Ayo, Pak. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang Panas bagus tadi, panas. dari kebenaran. Hampir-hampir tadi Pak Hendra kekosongan doa, saya bukan ahli doa sih tadi, jadi saya agak nggak bisa ngomong. Gimana lah, gak ada persiapan. Tadi ke mute Pak Hendra ya, nggak bisa ngebuka, ke mute sendiri. Untung panas masuk ya. Iya.
Iya bagus Pak Anas itu. Itu poinnya langsung 1000 Pak Anas, gak lebih dari 100 lagi teman. Iya, habis gimana? Ya bagus. Daripada Iya, daripada tadinya sepi. saya mau ngomong mari kita berdoa di dalam hati masing-masing. Itu tadinya. Pak Hendra aja bukan mogok kan, memang nggak bisa ke mute emang ya kayaknya ya. Pak Hendra aja ya. Nggak bisa buka speaker. Nggak bisa buka ini suara, tapi cepet tadi responnya tadi. Bagus. Mungkin Pak Terus ini, Agung hah? bisa evaluasi teman-teman pelaksana ya, teman-teman ini untuk ke depan supaya lebih kayak lagu Indonesia Raya nggak bunyi tadi juga. Oh ya nggak bunyi ya. Rifkinya ada nggak, Rifki? Ada tadi ada. Pak Punten masih banyak yang di luar PBJ, Pak. Oh bisa di ini nggak? Bisa tolong dibantu untuk ini nggak? Hostnya Arifki, aku nggak punya kewenangan. Rifki, Pak Rifki. Telepon Pak Anas, sorry. Untuk ini, tolong di ini. Pak Agung katanya punya ini tuh, kata Rifki nih. Pak Agung Pak sudah diganti katanya. Pak Agung. Pak Agung hostnya. Halo. Ya, Ngeringo gimana sih ngeringo? ya. Ya bukan kafe, bukan orang ULB keluarin. Ini bisa dijoin. Sampai selesai. Segala puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tak ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk. Atau bikin Zoom baru Pak Anas atau gimana? Segala puji bagi Mau bikin baru? Ah, Zoom baru aja. nikmat yang Ya. Kau Ke berikan breakout room aja kali ya, Pak? Nah, boleh ke breakout. Bisa nggak? Yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho
pengantar jalan menuju surga. Romel bisa Segala bikin puji breakout. bagimu ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba Udah bikin room dan 1, sebagai cuman umat masih belum punya akses diberikan untuk masukin itu Pak ke Nah, roomnya. Oke. Tuh ada tuh. Kena SNS join.